Malam ini tanggal 21 Maret 2022 saya tanpa sengaja ya buka-buka sosmednya aplikasi yang satu ini, nemu informasi yang jos gandos, jos gandos. Pokoknya jos gandos ya. Ini menurut saya, Anda tahu lagi kalau menurut Anda ya. Kalau Anda pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining, saya ingin tahu responnya. Menurut Anda informasinya jos gandos atau enggak ya? Tapi yang jelas informasinya itu dari sosmed yang bernama Satoshi BTCS Mining, bukan dari langsung dari Satoshi BTCS Miningnya loh ya. Oke ya. Kalau Anda ingin dapat informasi yang langsung dari Satoshi BTCS Mining, cukup pelajari white paper titik ya. Ya, ini hanya menambah info bagi saya dan Anda barangkali ada yang mau silakan dengerin aja ya. Nggak usah heboh, tapi dengerin aja. Tapi kalau menurut Anda ini jos gandos, komen sekali lagi, komen jos gandos bang gitu ya. Kalau nggak jos gandos ya komen, nggak jos gandos sama sekali bang. Ya, informasinya apa? Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, kalau dari nadanya kan udah kelihatan bos, saya akan membahas sekali lagi asik, lagu itu ya. Akan membahas aplikasi Satoshi BTCS Mining. Ini aplikasi yang jos gandos ya, jos gandos ya. Dan ini yang sudah menikmati panen sebelum panen sudah banyak. Mantap. Apalagi rekan-rekan yang sering berkunjung di Dev Channel sudah banyak yang mengutarakan. Ada beberapa kelihatannya, tapi banyak ya. Yang dapat $8 itu banyak kelihatannya. Tapi yang dapat $88, sudah mulai menggeliat. Gak cuma satu orang loh bos. Ada yang satu orang dapat $88 2 kali tuh. Namanya Putra Ragil itu ya kalau di YouTube ini. Mantap. Yang lainnya ada beberapa yang sudah dapat $88. Jos pokoknya ya. Saya ikut berbangga, saya ikut senang ya kepada rekan-rekan ya, yang dulunya awalnya aplikasi ini dibilang scam, sampai sekarang ada yang bilang scam, gitu ya, ada yang bilang gitu ya. Saya bilang scamnya di mana? Tidak terbukti membayar. Saya tunjukkan ini sudah membayar. Memang BTCS-nya belum membayar bos. Kalau BTCS sudah membayar berarti ini bukan mining kripto baru. Ini sama dengan kripto-kripto yang sudah listing. Ini belum listing. Wah, jos pokoknya ini teman-teman ini kalau Setelah itu komennya beda lagi. Hati-hati, nicknya nanti akan dibikin A, dibikin B. Nah, ya sudah, kalau sudah masalah nick, kalau sudah verifikasi wajah atau KEC, Anda ragu-ragu. Nah, kalau sudah kena gitu, ya silakan balik kanan. Karena itu keputusan masing-masing. Tadi saya jawabnya kan scam itu ya. Kalau scam, kita sama-sama nggak tahu aplikasi ini scam apa enggak. Semua aplikasi, wes. Bukan hanya ini aja, harus adil dong. Nggak ada yang berani jamin aplikasi itu scam atau tidak, aplikasi itu tetap membayar atau tidak. Nggak ada yang berani jamin, termasuk saya tidak menjamin ini, wong bukan aplikasi saya juga. Tapi aplikasi ini sudah terbukti membayar. Mau ngomong apa lagi? Nah, aplikasi yang lain mining kripto baru belum terbukti membayar sampai sekarang ya. Ini belum. Kalau ini harus pakai referral ya. Lihatlah, tonton video-video saya yang membahas tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining. Oke ya, biar tidak terlalu panjang ini ya. Informasi apa yang terbaru dari sosmed yang bernama Satoshi BTCS Mining? Ayo kita intip sebentar. Teng dong. Ini malam ini saya bahagia banget ya. Nggak tahu kenapa ini ya. Pokoknya bahagia ya. Kita lihat ini 7 jam yang lalu ya. Ini saya bikin kontennya jam 22 ya, jam 10 lebih 15.
Kalau jam 10 berarti 7 jamnya lalu berarti jam 3-an ya ini ya. Jam 3-an lah ya, sore berarti ya. Coba kita bacakan ini ya. Fitur-fitur yang mungkin ditambahkan saat uji mainnet Satoshi BTCS. Saya baca ini aja sudah seneng gitu ya. Ini tapi belum tentu benar loh ya. Belum tentu benar. Ini dari sosmed yang bernama Satoshi BTCS Mining. Tapi namanya kita sama-sama pengguna aplikasi BTCS ya seneng lah ya. Oke, kita lihat baca selanjutnya isinya sekarang ya. Tim proyek mengumumkan waktu pembukaan tes mainnet testnet pada 9 Maret. Tes mainnet testnet akan diluncurkan pada akhir Maret 2022. Ini bukan kata saya ya, dan Anda nggak usah nagih ke saya baca ini bos ya. Dan mudah-mudahan terjadi, itu aja ya. Kalau nggak terjadi ya kita tunggu di kuartal kedua 2022. Itu kalau kuartal kedua kan antara bulan apa ya? Hitung aja sendiri bos. Kuartal pertama itu bulan 1 sampai 4, kuartal kedua itu bulan berapa, wis daripada saya salah nanti ya. Kuartal ketiga dari gitu ya. Oke ya, saya lanjut ya. Tanggal tertentu masih perlu pengumuman lebih lanjut. Nah, ini ya tanggal tertentu ya. Masih menunggu pengumuman lebih lanjut. Dan dari pihak proyek, sekarang aku akan menganalisa ujiannya bersamamu. Ini kalau diartikan bahasa Indonesia gini memang ya. Setelah mainnet dibuka, mungkin ditambahkan beberapa fungsi. Mungkin ya. Garis bawah ya rekan-rekan. Mungkin. Ini karena bukan dari yang punya aplikasi ya. Ini hanya berandai-andai. Bermungkin-mungkin ria ya. Menebak-nebak ini ya. BTCS Komunitas Honeycomb membuka fungsi tes transfer internal. Ini maksudnya apa? Nanti Anda maknai sendiri. Saya hanya membacakan. Transfer internal yang disebutkan di sini mungkin dibuka sepenuhnya atau sebagian mungkin dibuka. Mata uang transfer internal mungkin adalah koin testnet dalam kurung testnet BTCS. Hanya digunakan untuk pengujian transfer internal. Hancur setelah mainnet. Meningkatkan fungsi dompet. Satoshi Nakamoto BTCS adalah proyek rantai publik dan dompet independen sangat penting. Selama uji coba jaringan utama testnet BTCS juga akan digunakan untuk uji coba transfer. Setelah jaringan utama resmi, semua koin testnet akan hancur. Berikutnya, tambahkan browser pertanyaan blog. Sebagai fungsi yang diperlukan dari proyek rantai publik, browser pertanyaan blog digunakan untuk semua status pertanyaan selama pengujian dompet. Bitcoin Satoshi BTCS meningkatkan fungsi uji antarmuka SDK, tes docking untuk semua ekologi meliputi ekologi tetapi tidak terbatas pada mall, game, pariwisata, medis, NFT, metaverse, ekologi, aplikasi industri, nilai, dan lain-lain. Oke ya, saya lanjut ya. Nyalakan fungsi tes node. Node adalah fungsi penting dari semua rantai publik. Selama tes jaringan utama, fungsi tes node dapat ditambahkan untuk mempersiapkan operasi sempurna blok setelah jaringan utama resmi. Oke ya. Analisis dan spekulasi di atas berasal dari komunitas BTCS Cina. Oke, tidak ada hubungannya dengan sisi proyek. Spekulasi di atas bukan berarti tes mainnet akan tersedia segera setelah online. Karena tes mainnet terbatas selama jangka waktu sekitar 3 bulan. Dan konten di atas mungkin akan diluncurkan secara berturut-turut. Dan kemungkinan setelah mainnet official. Gitu ya rekan-rekan. Informasinya seperti ini. Nah, ini gambarnya ya. Woi, gitu ya. Nah, di sini sekali lagi ya. Tadi saya itu senyum-senyum gimana ya. Ada salah satu rekan kita yang sering berkunjung di Dev Channel juga ini ya. Ini namanya Satria Lismana. Bang Dev, ada yang terbaru nih. Mantap ya, ini komen pertama di sini ya. Mantap pokoknya. Yang lainnya itu ada yang komen terusnya orang-orang luar semua ya. Yang orang Indonesia kelihatannya yang komen ini dari hanya Satria Lesmana ini. Jos bang, sukses. Abang ini mantap pokoknya ya.
Nah, itu informasi apa ya, sekilas info buat rekan-rekan semua para pengguna aplikasi BTCS Mining. Kalau saya baca-baca seperti itu, imun saya tambah semangat, Bos. Karena paling tidak kita tidak sampai tidak mendapatkan informasi sama sekali. Setidaknya kita mendapatkan informasi dari sesama pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining. Ingat ya, konten-konten video ini yang bahas masalah hashcard, gift card, giveaway itu bukan berasal dari mana-mana loh, Bos. Itu berasal dari pengalaman kita semua. Anda komen di konten saya, terus saya coba praktekkan, jadilah itu informasi kepada semua rekan-rekan yang masih belum tahu. Seperti itu aja ya. Dan mudah-mudahan itu bermanfaat buat semuanya ya. Yang jelas konten video ini bukan hanya khusus tim saya, bukan siapapun. Anda yang sudah daftar kek, Anda yang belum daftar kek, mau pelajari dulu kek. Ya, pokoknya yang Anda merasa membutuhkan informasi ini. Kalau tidak merasa membutuhkan ya di skip aja. Ya. Sekali lagi sebelum saya tutup informasi hari ini jangan lupa untuk klik receive BTCS-nya. Ini saya sudah 90 blok lebih ya. Jangan sampai 150 blok biar tidak kena suspend. Di sini 1403, Bos. Mantap ya. Kalau saya klik di sini, jadinya di sini berapa ya? Nah, kita klik ya. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Wih, mantap. 14 13. Mantap ya. 1413 BTCS. Ya, mantap. Dan yang masih belum daftar, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu. Di sini nanti akan ada KIC langsung di awal. Kalau Anda anti KIC, Anda jangan daftar dan Anda nggak bisa daftar ya. Kalau Anda memang anti KIC, silakan daftar aplikasi yang lain saja ya. Masalah KIC itu aman apa enggak, verifikasi wajah itu aman apa enggak, masukkan nick itu aman apa enggak, itu tergantung pada kepercayaan kita masing-masing. Kalau kita percaya lanjut, kalau kita nggak percaya nggak usah daftar. Berlaku buat semua aplikasi, bukan hanya satu aplikasi ini aja ya. Kalau Anda masih kepingin daftar, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, langsung aja buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.